Hey yo para pendengar semuanya, balik lagi bersama Novel Audio dan kita akan melanjutkan cerita Tubuh Suci Kuno part 47. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita berpindah lagi ke kediaman gadis suci. Terima kasih karena telah menjernihkan keraguanku malam ini, Tuan Muda, kata gadis suci sambil membungkuk dan menangkupkan tangannya ke arah Chun Xiao. Sama-sama, aku harap Nona gadis suci bisa segera bebas dari keraguannya. Chun Xiao juga balas membungkuk dan menangkupkan tangannya. Apakah Tuan Muda benar-benar tidak ingin beristirahat di sini? Tanya gadis suci. Tidak perlu, karena aku telah mendapatkan sumber immortal. Aku ingin segera berlatih dan meningkatkan kultivasiku, ucap Chun Xiao sambil tersenyum. Mendengar itu, gadis suci kemudian membungkuk lagi dan menangkupkan tangannya. Kalau begitu, tidak ada gunanya bagiku untuk terus bersikeras menahan Tuan Muda. Ini sudah larut malam dan kabut semakin tebal. Mungkin akan ada ular, serangga ataupun tikus yang akan keluar malam ini. Mohon berhati-hatilah, Tuan Muda, kata gadis suci dengan tatapan serius di matanya. Chun Xiao mengerti maksud dari perkataan gadis suci itu. Tidak masalah, aku tahu batas kemampuanku sendiri. Sembarang ular, serangga ataupun tikus tidak mungkin akan mampu mengancamku, seru Chun Xiao sambil menangkupkan tangannya juga. Setelah itu Chun Xiao pun berpamitan dan segera pergi meninggalkan kediaman gadis suci. Malam itu sungguh sunyi. Chun Xiao berjalan dengan tidak tergesa-gesa menuju kediamannya. Di sepanjang jalan, angin dingin berhembus dan suara gemerisik dedaunan terdengar. Beberapa saat kemudian, sebuah bayangan muncul di belakang Chun Xiao. Bayangan itu lalu berubah menjadi sosok pria misterius bertopeng yang memegang pedang di tangannya. Kemudian, slas! Pria misterius bertopeng itu dengan cepat menebaskan pedangnya tepat di leher Chun Xiao. Sering, serangan itu hanya mengenai tanah. Chun Xiao menghindari tebasan pedang itu dengan mudah. Dia menginjak leher dan pedang pria bertopeng itu sambil tersenyum tipis. Ilmu pedang berdarah, apakah kau seorang pembunuh dari dunia bawah? Tanya Chun Xiao. Pembunuh itu hanya menatap tajam ke arah Chun Xiao. Dilihat dari auranya, anak ini hanya berada di alam kesatuan. Beraninya kau meremehkanku yang telah berada di alam fusi Dao. Pergilah ke neraka. Pembunuh itu melepaskan pedangnya, dan dia lalu menggunakan teknik khusus untuk memanjangkan kukunya dan langsung menyerang Chun Xiao dengan kuku tajam itu. Chun Xiao kali ini tidak menghindar. Dia dengan tenang menahan serangan itu dengan perisai transparan di depannya. Chun Xiao kemudian mencengkeram lengan pembunuh itu dengan kuat hingga membuat pembunuh itu merintih kesakitan. Kukumu terlalu panjang, bukankah ini akan mudah patah? Ya, lagi pula, kau pasti punya banyak teman di sini. Ayo teman-teman, keluarlah, aku sudah menemukanmu, seru Chun Xiao. Setelah dia mengatakan itu, banyak sosok kemudian muncul dari kegelapan. Jumlahnya sangat banyak, mungkin ada ratusan orang. Mereka dengan cepat mengepung Chun Xiao dan bersiap membunuhnya. Sementara itu, di sebuah rumah di pinggiran kota, Qin Xuan didorong dan terjatuh ke tanah. Dia menjerit kesakitan. Saat Qin Xuan mencoba untuk berdiri, dia mendengar seseorang berbicara. Benar saja, aku selalu merasa seperti aku pernah melihatmu sebelumnya. Ternyata itu kau, putri satu-satunya dari si malang Markis Qin Tian itu, kata orang itu dengan nada yang meremehkan. Dia adalah pangeran ketiga dari dinasti Dewa Panwu. Mendengar itu, Qin Xuan segera mendongak
untuk melihat siapa orang yang berbicara itu. Kau adalah Pangeran busuk yang memanggil Yang Pan itu sebagai saudara. Pria ini jugalah yang menolong dan menutupi kejahatan Yang Pan itu, pikir Qin Xuan dalam hati sembari menggertakkan giginya. Sekarang jawab pertanyaanku. Kau sepertinya bekerja pada pria berpakaian putih itu. Katakan padaku siapa dia dan apa latar belakangnya, tanya pangeran ketiga. Aku tidak tahu namanya. Aku hanya seorang pemandu, jawab Qin Xuan. Hahaha, kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Ayo, hajar dia terlebih dahulu. Saat pangeran ketiga selesai mengatakan itu, seseorang segera melangkah maju dan berniat menginjak kepala Qin Xuan. Qin Xuan hanya bisa memejamkan matanya. Namun saat orang itu hampir menginjaknya, pangeran ketiga menatap pemandangan di depannya dengan tercengang. Qin Xuan juga sangat terkejut. Orang yang akan menginjaknya tadi entah kapan tiba-tiba terhempas dan menabrak tembok dengan keras. Dia memuntahkan darah dan terluka parah. Di depan Qin Xuan terlihat sebuah kepalan tangan kecil. Apa yang kau lihat? Apakah kau tidak pernah melihat seekor kucing memukul seseorang? Kata kucing oranye itu dengan wajah garang. Kucing oranye itu kemudian perlahan-lahan berubah menjadi semakin besar. Kalian datang pada waktu yang tepat. Aku sudah menahannya selama ini. Inilah saatnya aku meluapkan semua kemarahanku, seru kucing oranye itu. Tidak, itu adalah singa raksasa dengan kemarahan di wajahnya. Pangeran ketiga terdiam membatu. Dia melihat sosok raksasa itu dengan wajah pucat dan mulut yang menganga. Dan part kali ini pun berakhir di sini. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka video ini. Dan jika nggak suka, tekan aja yang gambarnya jempol ke atas. Sampai jumpa di video berikutnya dan akhir kata. Bye.